Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, kita bertemu kembali dalam mata kuliah prosa. Kali ini saya akan membahas tentang kajian prosa. Ya. Sebab ada yang bertanya-tanya, Pak, kalau misalnya kita mempelajari prosa ini lalu kajiannya seperti apa? Ya. Nah, kajian prosa itu bisa macam-macam. Bisa dilihat dari sudut pandang struktural, bisa dilihat dari sudut pandang dekonstruksi, psikologi, sosiologi, feminisme, macam-macam. Ya, bisa dilihat dari bermacam-macam sudut pandang, dari macam-macam pendekatan. Ya, jadi bukan terbatas pada 5 ini saja. Ya, tetapi ada juga bisa dikaji dari sudut pandang yang lain, bahkan kajian-kajian interdisipliner atau transdisipliner yang melihat karya sastra dari 2 atau 3 bidang ilmu yang berbeda. Itu menjadi kajian-kajian yang lagi tren saat ini. Jadi kalau yang seperti ini ya masih melihat karya sastra sebagai dengan pendekatan monodisipliner. Nah, oke, saya akan menjelaskan 2 bagian ini, kajian struktural dan kajian dekonstruksi. Sementara nanti kajian psikologi, sosiologi, dan feminisme itu akan dilanjutkan oleh Pak Lota Papua. Atau mungkin kajian-kajian yang lain. Mungkin beliau tidak membahas ini, tapi kajian yang lain sesuai dengan apa yang beliau telah persiapkan. Yang penting bahwa Anda tahu bahwa prosa itu bisa dikaji dari berbagai sudut pandang. Nah, kajian yang pertama saya akan membahas tentang kajian struktural. Nah, pendekatan struktural ini dipelopori oleh kaum formalis Rusia dan kaum strukturalisme Praha. Apa pandangan mereka? Bahwa sebuah karya sastra merupakan sebuah totalitas yang dibangun oleh berbagai unsur. Paham mereka adalah, yang kedua adalah, struktur karya sastra merupakan hubungan antar unsur yang saling terkait. Nah, mengapa? Karena setiap unsur akan berarti ya, setelah ada kaitannya dengan unsur lain. Jadi kalau kita misalnya membahas unsur intrinsik, unsur tema akan berarti jika terkait dengan latar, terkait dengan alur, terkait dengan penokohan. Begitupun dengan unsur penokohan. Unsur penokohan itu akan punya makna, punya arti jika dikaitkan dengan unsur tema, unsur alur, unsur sudut pandang. Ya? Ya. Oke. Jadi, analisis struktural karya sastra berarti yang kita lakukan adalah mengidentifikasi unsur itu, menguraikannya, mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar unsur-unsur tadi. Jadi bukan sekedar mengidentifikasi, tetapi menguraikan dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar unsur itu. Kalau cuma sekedar mengidentifikasi unsur saja, maka itu belum sampai kepada sebuah analisis yang matang. Analisisnya itu sampai kepada melihat fungsi dan hubungan antar unsur itu. Nah, dengan demikian, analisis struktural tidak sekedar mendata unsur intrinsik, tetapi mencari fungsi dan hubungan antar unsur-unsur itu. Bisa paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh kajian struktural prosa. Mungkin tidak kelihatan ya, mungkin ya. Nah, ini saya baca judulnya. Ini ada sebuah skripsi dari Liu Yiquan. Dia menulis skripsi dengan judul Analisis Unsur Intrinsik Novel Habibie dan Ainun sebagai upaya pembentukan karakter bangsa. Ini dari Universitas Pasundan. Program studi pendidikan bahasa, sastra Indonesia dan daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, ini skripsi judulnya tentang analisis unsur intrinsik. Jadi kajian-kajian struktural prosa itu bisa dijadikan sebagai skripsi, bisa dijadikan sebagai makalah, bisa dituliskan juga pada jurnal-jurnal. Ya, jadi tidak terbatas pada skripsi. Ada juga yang ditulis oleh Elizabeth Wahyuni. Judulnya adalah Analisis Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik, Novel Surat Kecil untuk Tuhan, karya Agnes Davonar sebagai sumbangan materi bagi pengajaran sastra. Ini universitasnya Universitas Muhammadiyah Palembang. Ya, jadi Elizabeth Wahyuni
menulis dua. Dia mengkaji unsurnya langsung dua, intrinsik, ekstrinsik. Kalau tadi si Liu ini hanya membahas unsur intrinsiknya saja. Ya. Nah, ada juga ini seperti ini oleh Tian Eka Febriana dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, judulnya adalah Analisis Unsur Intrinsik, dalam kurungnya tokoh, alur, dan latar, menggunakan pendekatan saintifik pada novel. Apa ini? Nine Summer, Ten Autumns, karya Iwan Setiawan untuk siswa SMP Budi Mulia Minggir kelas 8 semester 2. Ini juga skripsi oleh Tiara Eka Febriana ini. Jadi dia menganalisis unsur intrinsik tetapi pada tokoh, alur, dan latar. Nah, jadi bisa saja salah satu atau beberapa unsur saja, tidak harus semua unsur intrinsik saudara tulis sebagai skripsi. Ada juga ini oleh siapa ini? Andreas Han Christian Hutapea. Ini Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Budaya, program studi sastra Cina. Dia menulis skripsi analisis unsur intrinsik pada novel Dandelion karya salah. Analisis untuk unsur intrinsik pada novel A Dandelion Wis karya Xixi. Ya, ini penulis Cina mungkin, saya mungkin salah mengucapkan nama penulisnya. Jadi dia menganalisis unsur intrinsik saja. Ya, kalau yang tadi unsur intrinsik tapi hanya tokoh, alur, dan latar. Nah, kesimpulannya apa? Saudara juga bisa menuliskan analisis unsur intrinsik atau ekstrinsik untuk dijadikan skripsi. Tetapi pembahasannya yang tadi saya katakan bukan sekedar mendata, mengidentifikasi saja, oh ada unsur ini, unsur ini, unsur ini. Tetapi harus melihat hubungan antar unsur itu sehingga membentuk sebuah kajian yang utuh. Nah, kalau misalnya tadi ada contoh yang bagus itu, ini analisis unsur intrinsik novel Habibie dan Ainun sebagai upaya pembentukan karakter bangsa. Jadi unsur intrinsik tadi dianalisis tetapi sebagai upaya pembentukan karakter. Begitu. Nah, ya. Kalau yang ini untuk sumbangan materi pengajaran sastra. Jadi kajian-kajiannya bukan sekedar lagi mengidentifikasi unsur intrinsik ekstrinsik, tapi melihat hubungan dan manfaatnya untuk apa. Kajiannya sudah lebih meluas. Kajiannya itu mengkaji sesuatu tetapi ada manfaatnya untuk hal yang lain. Ya, oke, saya lanjut untuk kajian dekonstruksi. Nah, kajian dekonstruksi ini merupakan cara membaca sebuah teks yang menolak pandangan bahwa sebuah teks telah memiliki makna yang tetap, pasti, dan konstan. Hal ini kalau selama ini orang mengatakan bahwa ya sudah maknanya seperti itu. Teori dekonstruksi menentang hal itu, bahwa sebuah makna itu tidak bersifat tetap, bisa berubah. Ya, bisa berubah. Nah, paham dekonstruksi ini dipelopori oleh Jacques Derrida dari Prancis. Nah, ini orangnya ini. Nanti Anda bisa cari di internet. Oke. Nah, ini beberapa pandangan dekonstruksi. Bahwa tidak ada makna yang tetap. Makna itu akan terus berubah dari waktu ke waktu. Ya, tidak ada makna yang tetap. Bisa ditafsirkan, bisa dicari makna-makna yang lain. Karena itu, tiap teks akan mendekonstruksi dirinya sendiri. Ya, artinya bahwa teks itu pada suatu saat bisa ditafsirkan yang lain. Ya, karena apa? Ada celah di situ supaya kita bisa mencari atau melacak makna-makna kontradiktif yang terdapat dalam sebuah cerita. Ya, bisa paham ya? Nah, contoh yang saya sampaikan di sini, kalau saudara pernah membaca novel Siti Nurbaya yang ditulis oleh siapa? Harus cari ini, penerbitnya Balai Pustaka ini. Ya, novel lama ini.
Ya, ini angkatan Balai Pustaka. Di situ ada tokoh siapa? Ada Siti Nurbaya sendiri, ada Datuk Maringgi, ada Samsul Bahri, ada ayahnya Siti Nurbaya, ada ibunya, ada pembantunya situ, ada banyak tokoh di situ. Nah, selama ini kita bahas, selama ini kan sudah diketahui bahwa tokoh Datuk Maringgi itu sebagai tokoh yang jahat, licik, suka kawin, karena memang dengan posisinya waktu itu sehingga dia memberi hutang, memberi pinjaman kepada ayahnya Siti Nurbaya, kemudian tidak bisa dilunasi oleh ayah Siti Nurbaya, lalu dia katakan, ya Siti Nurbaya harus menjadi istrinya. Ya, jadi semua yang buruk itu dialamatkan kepada Datuk Maringgi, tokoh yang jahat lah. Jadi semua yang buruk, semua yang jahat itu dialamatkan kepada Datuk Maringgi. Di sisi lain Samsul Bahri dianggap sebagai tokoh yang baik. Nah, Samsul Bahri ini siapa? Kekasihnya Siti Nurbaya. Nah, dianggap sebagai tokoh yang baik. Nah, dengan dekonstruksi kita mencari makna-makna kontradiktif yang lain. Nah, dibalik ini. Dibalik. Nah, yang tadinya tidak baik Datuk Maringgi, dalam analisis dekonstruksi, Datuk Maringgi dianggap sebagai tokoh yang baik. Alasannya ada, sebab ia membela rakyat kecil dari monopoli Belanda atas tanah, pajak, dan lain-lain. Kalau pajak dalam bahasa Belanda kan itu blasting. Orang harus bayar blasting, sekalipun dia tanahnya sendiri, dia harus bayar blasting kepada pemerintah Belanda. Nah, Datuk Maringgi menentang hal ini. Datuk Maringgi membela rakyat kecil. Bahkan dia memimpin pemberontakan kepada Belanda sebagai wujud cinta tanah air. Jadi dia yang tadinya selama ini dianggap sebagai tokoh yang jahat, ternyata dengan analisis dekonstruksi, dia adalah tokoh yang cinta tanah air, membela tanah air, menentang Belanda karena Belanda memaksakan bayar pajak atau blasting itu. Iya kan? Nah, di sisi lain Samsul Bahri yang tadi sebagai tokoh yang baik, kekasihnya Siti Nurbaya, malah dianggap sebagai pemuda yang cengeng dan bernasionalisme sempit, pendendam. Sebab apa? Dia memilih menjadi tentara Belanda karena kecewa tidak bisa mendapatkan Siti Nurbaya. Dia kecewa, putus asa, cengeng, lalu menjadi tentara Belanda. Lalu ketika Belanda mengirimkan dia untuk menumpas pemberontakan Datuk Maringgi, dia ke sana. Tujuannya bukan untuk yang lain, tapi untuk balas dendam kepada Datuk Maringgi. Dia dianggap sebagai pengkhianat kampung, pengkhianat bangsa, karena mau menjadi tentara Belanda, bahkan menyerang dan membunuh orang-orangnya, saudara-saudaranya sendiri di kampung. Sehingga dari sisi dekonstruksi, Samsul Bahri bukanlah tokoh yang diidolakan, tapi sebaliknya Datuk Maringgi lah yang diidolakan. Disinilah kita mencari makna-makna kontradiktif yang menjadi celah dari sebuah novel. Yang dianggap selama ini tokoh ini baik, ternyata tidak baik. Ya. Nah, jadi sebuah makna itu tidak akan tetap, akan berubah terus-menerus. Ya. Jadi inilah yang dipakai oleh paham dekonstruksi untuk menganalisis sebuah karya sastra. Jadi bisa bukan dekonstruksi ini bukan saja pada prosa, tapi juga pada puisi, pada drama bisa dipakai untuk menganalisis karya sastra secara luas, bukan terbatas saja pada prosa. Nah, dengan demikian sesuatu yang awalnya baik bisa berubah jahat, sesuatu yang jahat bisa berubah baik, sesuatu yang dipuja akan dihujat, sesuatu yang dihujat akan menjadi baik. Kita lihat karya-karya Chairil Anwar, puisi-puisi karya Chairil Anwar yang awalnya katakan itu plagiasi, itu tidak baik, ya. Tapi ketika sekarang ini orang melihat karya Chairil Anwar karya-karya yang cemerlang. Jadi bisa saja maknanya itu berubah dari waktu ke waktu. Ya, jadi karya sastra saat ini misalnya sesuatu itu dipandang tidak baik saat ini, mungkin suatu saat 5 tahun ke depan ada teori-teori yang baru. Dengan teori dekonstruksi pun kita bisa mencari celah itu untuk melihat makna-makna kontradiktif yang lain, makna-makna ironis yang lain. Ya. Jadi ada kebaruan-kebaruan yang diciptakan melalui teori-teori itu. Oke. Saya kira itu. Lalu ini ada beberapa contoh, ya.
penerapan analisis dekonstruksi. Ini yang ditulis oleh Abdul Ghafur. Ini tulis di dalam jurnal ya. Analisis dekonstruksi tokoh Takeshi dan Mitsu Saburo dalam novel Silent Cry karya Kensaburo Oe, perspektif Jacques Derrida. Karena memang dekonstruksi ini pencetusnya Derrida, tetapi ada juga pengikut-pengikut yang lain dengan perspektif yang beda-beda tipis. Ya, karena dekonstruksi ada dekonstruksi Derrida, ada juga dekonstruksi Levi-Strauss, ada dekonstruksi yang lain. Tapi yang menjadi pencetus utama adalah Jacques Derrida yang dari Prancis itu. Nah, ini pernah dituliskan juga oleh seorang ini yang namanya Abdul Ghafur. Dia melakukan analisis dekonstruksi terhadap tokoh dalam novel. Ini ditulis di dalam jurnal. Nah, ini ada juga oleh siapa ini? Hasina Fajrin R. Balai Bahasa Ujung Pandang. Dia menulis dengan judul Dekonstruksi dalam novel Laskar Pelangi. Ya, jadi sudah banyak tulisan tentang dekonstruksi ini. Jadi saudara nanti bisa mungkin terinspirasi untuk menulis skripsi nanti dengan pendekatan atau kajian dekonstruksi. Anda bisa memilih novel, bisa memilih puisi, bisa memilih drama untuk dikaji dengan pendekatan dekonstruksi. Informasi bisa saudara dapatkan dari buku, dari internet, dari mana-mana bisa ya. Sekarang ini era keterbukaan informasi, saudara bisa klik aja di Google maka keluar semua teori-teori itu, tetapi janganlah melakukan plagiasi. Itu pelanggaran plagiasi, itu tidak boleh. Anda bisa melihat contoh lalu menuliskannya sebagai penelitian terdahulu, atau teori-teori di situ saudara bisa kutip lalu menyebutkan sumbernya dengan jelas. Nah, itu bisa. Tapi kalau Anda mengangkat mentah-mentah lalu Anda menuliskan itu hasil karya Anda nanti bisa mendapat masalah. Jadi saya kira penjelasan saya tentang unsur intrinsik sudah selesai. Sekarang kajian prosa sampai ke kajian dekonstruksi. Jadi saya membahas kajian struktural dan kajian dekonstruksi. Nanti kajian yang lain akan dilanjutkan oleh Pak Latu Papua. Jika ada pertanyaan, saudara bisa sampaikan supaya kita diskusi sama-sama. Saya merasa bahwa penjelasan saya juga masih kurang, karena itu saudara harus banyak membaca, banyak bertanya, supaya pengetahuan Anda semakin bertambah. Saya kira pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat siang.